Pembagian polinomial. Selamat datang di MathNet Channel. Kalau Anda sedang mencari bagaimana cara mencari hasil pembagian dan sisa pembagian pada polinomial atau suku banyak, maka Anda sudah berada pada channel yang tepat. Pembagian pada polinomial didefinisikan sebagai Px sama dengan Qx kali Hx ditambah Sx, di mana Px adalah polinom atau suku banyak, sedang Qx adalah pembagi polinom, Hx hasil bagi polinom, sedang Sx adalah sisa hasil bagi polinom. Baiklah sahabat, sebelum kita lanjutkan, untuk berkembangnya MathNet Channel, maka silahkan didukung dengan subscribe, like, share, dan komen. Halo, selamat datang di MathNet Channel bersama Pak D di sini dalam tutorial pembelajaran matematika. Pembagian polinomial dengan cara bersusun. Contoh yang pertama. Kita diminta untuk menentukan hasil dan sisa pembagian dari Px oleh X plus 3 dengan cara bersusun. Kita tulis fungsinya, fungsi Px, X pangkat 3 plus 6x kuadrat min 7x min 10 di sini. Kemudian kita tarik garis seperti ini, dan di bagian kiri garis ada pembaginya yaitu X plus 3. Caranya yang pertama adalah X pangkat 3 dibagi X. Hasilnya adalah X kuadrat. Oke, taruh di sini di atas. X kuadrat dikalikan X plus 3, hasilnya di sini. X pangkat 3 plus 3x kuadrat. Nah, di sini sudah urut pangkatnya juga, kemudian kita kurangkan ya. Hasilnya tentu saja adalah 3x kuadrat. Kemudian kita turunkan min 7x ini. Nah, jadi seperti ini. Sekarang ini kita bagi dengan x plus 3. Cukup dengan 3x kuadrat dibagi x-nya saja. Hasilnya adalah 3x. Oke, plus 3x. Sekarang plus 3x ini kita kalikan dengan x plus 3. Hasilnya kita letakkan di sini. Kemudian kita kurangkan. Mudah kan ya? Jadi kalau dikurangkan jadi ini jadi min 9 ya. Jadi hasilnya adalah min 16x. Sekarang min 10 kita turunkan. Nah, kita bagi seperti tadi ya. Caranya adalah min 16x dibagi x. Hasilnya adalah tentu saja min 16. Min 16 kita kalikan dengan x plus 3. Hasilnya adalah min 16x min 48. Kita kurangkan, hasilnya adalah plus 38. Dengan demikian, maka kita katakan bahwa hasil baginya atau Hx-nya adalah x kuadrat plus 3x min 16. Ini ya. Kemudian plus 38 itu adalah sisa baginya, Sx-nya. Kita bisa lihat di sini, ini berderajat 3, pembaginya berderajat 1, hasilnya berderajat 2. Ya. Atau dikatakan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Oke, begitu ya. Baik, sekarang adalah pembagian polinomial dengan cara Horner. Yang pertama kita pelajari adalah pembagian polinomial oleh X min K. Maka Px sama dengan X min K kali Hx plus Sx. Jadi X min K sebagai pembagi. Px polinom atau suku banyak, sedang Hx adalah hasil bagi polinom. Kemudian Sx adalah sisa hasil bagi polinom. Oke, sekarang contoh kedua. Langsung pada contoh. Tentukan hasil dan sisa pembagian Px oleh X plus 3 dengan cara Horner. Yang pertama adalah kita tulis dulu koefisien. Jadi dari Px ini kita tulis
koefisiennya ya. Jadi X pangkat 3 itu koefisiennya 1, X kuadrat itu 6, X itu min 7, dan ini konstantanya adalah min 10. Oke. Kemudian kita lihat sini untuk pembaginya, kita tulis pembagi sama dengan 0 ya. Kita pembagi kita nyatakan dalam sama dengan 0, maka berarti X sama dengan min 3. Ini yang kita tulis di sini. X sama dengan min 3. Nah, sekarang bagaimana cara menjalankannya? Seperti yang Horner yang sudah kita pelajari di video yang lain ya. Jadi 1 ini turun sini. Sekarang min 3 kali 1. Hasilnya di sini. Min 3 kan ya. Sekarang dijumlah 6 dengan min 3. Hasilnya 3. Min 3 kali 3 hasilnya di situ. Min 9. Min 7 dengan min 9 dijumlah jadilah min 16. Sekarang min 3 kali min 16 hasilnya di sana. Jadi plus 48. Dijumlah hasilnya adalah 38. Ini adalah sisanya, sedang ini adalah koefisien hasil bagi. Jadi yang di sini adalah yang di kotak ini adalah sisanya. Maka kita tulis X-nya adalah X kuadrat plus 3X min 6. Kita ambil dari sini ya. Ini koefisien dari X kuadrat, koefisien dari X ini adalah konstanta. Sedang X-nya atau sisanya adalah 38. Oke. Saya kira mudah untuk pembagian polinom oleh X min K. Selanjutnya adalah contoh yang ketiga. Tentukan nilai A dan hasil pembagian PX oleh X-1 jika bersisa 2. Jadi di sini A kita cari. Ya. Pembaginya kita tulis dulu dalam bentuk 0 ya, dinyatakan dalam sama dengan 0. Hasilnya adalah X sama dengan 1. Kemudian kita buat cara Horner. Koefisiennya kita cari, kita tulis ya, ini X pangkat 5 ya. Jadi kita tulis begini. Koefisien X pangkat 5-nya adalah 3, pangkat 4-nya adalah 0, pangkat 3-nya 0, pangkat 2-nya juga 0. Nah, pangkat 1 koefisiennya adalah A dan ini konstanta. Kita tulis sini X sama dengan 1. Dijalankan Hornernya, kita turunkan dulu 3. 1 kali 3, hasilnya 3, dijumlahkan. Ya, 3 ya. Kemudian 1 kali 3 lagi, hasilnya di sini 3 juga. Dijumlahkan 3, 1 kali 3 sini 3, jumlahkan 3 lagi 1 kali 3. Nah sekarang dijumlahkan menjadi A plus 3. A plus 3 kali 1 A plus 3 juga, kemudian dijumlah dengan min 6, hasilnya adalah A min 3. Nah ini adalah sisa ya. SX-nya adalah A-3. Di sini sisanya adalah 2. Berarti A-3 itu sama dengan 2. Kalau demikian maka A sama dengan 5. Kita sudah menemukan nilai A. Kemudian kita diminta untuk mencari hasil bagi. Hasil bagi adalah HX. Kita ambil dari koefisien ini ya. Koefisien ini. Ya, jadi 3. Ini pangkat 4 ya. Karena tadi pangkat 5 berarti di sini pangkat 4. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, terus ini konstanta. Ini, ya. Kemudian kita ganti A-nya dengan 5, berarti 3X pangkat 4 plus 3X pangkat 3 plus 3X kuadrat ditambah 3X sama dengan 8. Itu adalah HX-nya. Nah sekarang pembagian polinomial oleh AX min B. Definisinya ya sama yang dengan yang lalu ya, hanya perbedaannya di sini adalah AX min B. PX-nya polinomial, HX-nya hasil bagi, SX-nya adalah sisa bagi. Nah, sekarang kita harus mengetahui di sini bahwa HX itu adalah KX per A. Jadi ini ya, KX per A. Ya, di mana KX itu adalah koefisien hasil bagi yang tadi kita bahas ya. Di sini baru muncul kegunaannya. Kita langsung masuk ke contoh 4. Tentukan hasil dan sisa pembagian PX oleh 2X min 3. Nah, kita lihat di sini 2X min 3 berarti 2 ini adalah A-nya ya. 2 ini adalah A, nanti di sini AX min B lah, ini 2X min 3. Jadi ini adalah A. Berfungsi untuk membagikan ya.
Kita lanjutkan dengan menuliskan koefisien dari fungsi P. Ya, 4, min 8, 9, min 15. Kita lihat di sini 2x min 3 sama dengan 0, maka x-nya adalah 3/2 ya. Kita langsung saja ya. Oke, min 3 pindah ke kanan kan jadi positif kan? Oke. Baik, x sama dengan 3/2. Kita tulis di sini 4. Nah, sekarang 3/2 kali 4 sama dengan 6. Dijumlahkan min 2. Dikalikan dengan 3/2 jadilah min 3. Oke, dijumlahkan jadi 6. Dikalikan 9. Dijumlahkan jadi min 6. Nah, ini adalah sisanya ya. Kx-nya adalah 4 min 2, 6. Ya, koefisiennya. A-nya adalah 2. Hx adalah Kx per A. Berarti 4x kuadrat min 2x plus 6 per 2. Hx 2x kuadrat min x plus 3. Ini ya. Jadi jangan langsung diambil ini karena di sini ada A. Ya, ada A di sini ya. Ini A. Dengan Sx sama dengan min 6. Contoh yang kelima. Tentukan nilai P dan hasil pembagian jika Px habis dibagi oleh 2x min 3. Ya. Kita lihat di sini pembaginya adalah 2x min 3 sama dengan 0, maka x-nya adalah 3/2. Jadi hati-hati ini ada A-nya ya. Ada A-nya. Dengan cara polinom kita tulis di sini 6. Ini pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 urut berarti ya. 6, 7, P min 24. Kemudian di sini x sama dengan 3/2. Kita jalankan ya. Ordernya 6 turun. 6 kali 3/2 berarti 9. Dijumlahkan jadi 16. 3/2 kali 16 24. Dijumlahkan P plus 24. Dikalikan 3/2. Ya, 3/2 P ditambah 36 ya. Karena 3/2 kali 24 adalah 36. Kemudian dijumlahkan 3P/2 plus 12. Ini adalah sisanya. Oke. Nah, di sini ada tulis sini habis dibagi itu berarti sisanya 0 ya. Habis dibagi itu berarti sisanya 0. Berarti Sx-nya 0. 3P/2 plus 12 ini tadi berarti sama dengan 0. Oke. Berarti 3P/2 sama dengan min 12. Kemudian dibuat perkalian silang, kita dapatkan 3P sama dengan min 24. Jadi P-nya adalah min 8 ya. Kita sudah menjawab P-nya. Sekarang hasil bagi. Di sini Kx-nya adalah 6x kuadrat. Jadi fungsi dengan koefisien ya. 6x kuadrat plus 16x plus P plus 24. Nah, sekarang kita cari Hx. Hx adalah Kx per A. A-nya adalah ini ya, 2. Oke. Jadi di sini 2. Kemudian 6x kuadrat plus 16x plus 16 dibagi 2. Ya, ini Kx per A. Berarti Hx adalah 3x kuadrat plus 8x plus 8. Mudah. Sekarang pembagian polinomial oleh ax kuadrat plus bx plus c. Jadi ini pembaginya adalah berderajat 2. Fungsinya sama, notasinya sama ya. Px sama dengan pembagi kali ax plus sx. Px adalah polinom, x adalah hasil bagi, sx adalah sisa hasil bagi, sx sama dengan P1 kali S2 ditambah S1. P1 adalah pembagi, P2 adalah pembagi. Jadi ada pembagi 1, pembagi 2. Nah, di sini bisa kita tulis ya, karena ada pembagi ya. Px itu adalah P1 kali P2 kali Ax plus Sx. Jadi ini bentuk derajat 2 tadi bisa difaktorkan ya, difaktorkan menjadi P1 kali P2. Ya. Jadi ini
merubah derajat 2 menjadi P1 dan P2. Di mana P1 dan P2 nanti akan berfungsi dalam menentukan Sx-nya. Itu kalau berderajat 2. Kemudian S1, S2, ini ada S1, S2, sisa 1, sisa 2. Nah, bagaimana memahami dengan baik? Marilah kita lihat contoh yang berikut ini. Contoh yang keenam. Tentukan hasil dan sisa pembagian Px oleh X kuadrat min X min 6 dengan cara Horner. Maka pembaginya ini kita buat sama dengan 0 lalu kita faktorkan. Ya. Udah memfaktorkannya ya. Jadi X kuadrat min X min 6 ini difaktorkan menjadi X plus 2 kali X min 3. Kalau dikalikan min 6 kalau dijumlahkan adalah min 1X. X plus 2 sebagai P1, X min 3 sebagai P2. Gitu ya. Anda bisa membaliknya. Yang X plus 2 itu adalah P2, X min 3 P1 juga bisa. Ya. Tapi kali ini kita tetapkan adalah X plus 2 sebagai P1. Kemudian kita tuliskan koefisien dari fungsi P 1, 6, 7, min 10. Betul ya. Sekarang kita ambil dulu yang P1. Kalau X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 2. Oke ya, kita cari Hornernya dulu. 1 turun, kalikan min 2, jadilah min 2. Dijumlahkan, hasilnya 4. Kali min 2, hasilnya min 8. Dijumlahkan, jadi min 1. Kalikan 2, hasilnya 2. Jumlahnya adalah min 8. Ini adalah S1. Ya, sisa untuk Horner yang pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan tahap kedua dari Horner ini ya. Kita gunakan P2. Kalau X min 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Kita tuliskan di sini ya. X sama dengan 3. Kemudian kita jalankan Horner yang kedua. 1 turun, 3 kali 1. Oke. Terus dijumlahkan 7 ya. Kemudian 7 kali 3. 21. Kalau dijumlahkan 20. Oke. Berarti ini adalah sisa yang kedua. Sekarang bagaimana selanjutnya? Kita tahu bahwa 1 dan 7 ini adalah koefisien dari hasil ya. Jadi Kx-nya. Baik. Hx sama dengan Kx. Karena di sini tidak ada A ya, atau A-nya sama dengan 1 ya. Jadi dibagi 1 kan tetap Kx ya. Sehingga Hx-nya adalah X plus 7. Selesai. Sx-nya adalah P1 S2 ditambah S1. Ini jangan sampai lupa rumusnya ya. Jadi Sx untuk Horner 2 tahap ini ya. Jadi P1 kali S2 ditambah S1. Jangan sampai terbalik. P1 diambil dari sini ya. X plus 2. S2-nya adalah 20. S1-nya adalah min 8. Sehingga kita tulis di sini. X plus 2 kali 20 min 8 jadilah 20x min 40 min 8 ya. Atau disederhanakan Sx sama dengan 20x plus 32. Contoh yang ketujuh. Tentukan nilai A plus B dan hasil pembagian Px oleh X kuadrat min 2x min 3 dan bersisa 8x plus 10. Jadi pembaginya berderajat 2. Pertama kita faktorkan pembaginya. Kita buat sama dengan 0 dulu, difaktorkan. Sehingga kita temukan X min 3 kali X plus 1. Ya, cara memfaktorkan ini saya kira Anda semua bisa. X min 3 kita anggap P1, X plus 1 kita anggap P2. Nah, sekarang kita tuliskan koefisien dari Px. 1, min 4, 7, A, dan B ya. Kemudian untuk P1-nya X min 3 berarti kita ambil di sini X sama dengan 3. Kita jalankan yang pertama. 1 diturunkan, kalikan 3 jadilah 3. Sekarang dijumlah. Hasilnya min 1, kalikan 3 jadilah. Kita tulis di sini, jumlahnya adalah 4. 4 kali 3.
hasilnya di sini 12 dijumlahkan dengan A. A plus 12 dikalikan 3 adalah 3A plus 36. Dijumlahkan 3A plus B plus 36. Ini adalah sisa yang pertama atau S1. Berikutnya kita ambil P2. X plus 1 berarti kita tulis sini X sama dengan min 1. 1 turun kalikan min 1. Ketemu min 1 dijumlahkan. Min 2 dikalikan min 1. Hasilnya 2 dijumlah dengan 4. 6 kalikan dengan min 1. Min 6 dijumlahkan jadilah A plus 6. Ini adalah sisa yang kedua. Sedang yang ini 1, min 2, dan 6 ini adalah koefisiennya. Jadi kita sebut KX ya. Nah sekarang kita tahu bahwa ini HX adalah KX. Karena di sini A-nya sama dengan 1. Sehingga KX per 1 ya tetap KX kan. Sehingga HX-nya adalah X kuadrat min 2X plus 6. Jadi hasil pembagiannya sudah ketemu. Sekarang untuk SX-nya. SX-nya adalah P1 kali S2 ditambah S1. Ini tidak boleh lupa ya. Nah, P1 kita ambil dari X min 3. S2-nya kita ambil dari A plus 6. S1-nya adalah 3A plus B plus 36. Jadi seperti ini. Panjang ya. P1 ini S2 ditambah S1. Kita tahu bahwa sisanya adalah 8X plus 10. Berarti X kita tulis 8X plus 10. Jadi kalau demikian maka ini bentuk ini sama dengan bentuk itu. Kita tulis di sini ya. Jadi kita kalikan X min 3 kali A plus 6. Jadi ini ya, AX plus 6X min 3A min 18. Kemudian 3A plus B plus 36 kita tulis sini sama dengan 8X plus 10. Oke. Kita sederhanakan sambil difaktorkan yang ada X-nya sehingga kita dapatkan A plus 6 ini X. Kemudian yang tidak ada X-nya ini kita sederhanakan ya, min 3A dengan plus 3A ini saling menghapus ya. Sehingga kita dapatkan B plus 18. Jadi ini dengan itu hasilnya plus 18. Baik, sekarang kita lihat di sini. Ini namanya kesamaan ya. Di kiri koefisien X-nya adalah A plus 6, di kanan adalah 8. Maka plus 6 itu sama dengan 8 dan B plus 18 adalah 10. Oke. Sehingga A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan min 8. Nah, pertanyaan tadi adalah disuruh mencari nilai A plus B. Jadi, nilai A plus B sama dengan 2 min 8 sama dengan min 6. Ya. Jadi, kita sudah menjawab pertanyaan. Nah, teman-teman semua, ini kalau pembaginya itu bisa difaktorkan. Bagaimana kalau pembaginya itu tidak bisa difaktorkan? Nah, solusi pertama adalah terpaksa kita harus menggunakan cara bersusun seperti yang paling awal tadi. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan cara Horner rangkap. Nah, seperti apa yang kita sebut dengan Horner rangkap itu? Jadi teman-teman bisa menemukannya cara Horner rangkap di video yang lain dari MathNet Channel ini. Saya kira demikian teman-teman. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih telah menonton video ini dan salam sukses.